Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rengga Satria MAPD. Saya dosen yang berhome-base di Prodi Pendidikan Keagamaan Islam, jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. TMT saya sebagai dosen di Prodi Pendidikan Keagamaan Islam terhitung pada tanggal 1 Maret 2018. Pada bulan September 2019, saya diangkat menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Agama Islam FIS UNP. Pada tanggal 1 November 2019, saya mendapat jabatan fungsional asisten ahli. Pada 1 Agustus 2022, saya mendapatkan jabatan fungsional lektor 300 pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Selama menjadi dosen di Prodi Pendidikan Keagamaan Islam, jurusan Ilmu Agama Islam FIS UNP, saya mengajar mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, pembelajaran PAI di SD, pembelajaran PAI di SMA, tasawuf dan pendidikan spiritual, filsafat dan ilmu pendidikan Islam, pendidikan Islam kontemporer, serta pendidikan agama MKU. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan menjadi kepakaran saya, yaitu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam ditawarkan pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Mahasiswa menguasai bagaimana kondisi pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Mamluk, Turki Utsmani, dan pendidikan Islam di Indonesia, serta mampu menjadikannya sebagai bahan perbandingan dengan kondisi pendidikan Islam di masa sekarang dengan mengambil nilai-nilai edukatif yang terdapat di dalamnya. Sistem perkuliahan dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam ini adalah dengan menggunakan blended learning. Yang pertama yaitu dengan sistem pembelajaran asinkronus dengan meletakkan bahan ajar dalam bentuk PPT dan teori-teori pembelajaran tentang sejarah pendidikan Islam melalui e-learning UNP. Yang kedua dengan pembelajaran sinkronus dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Metode yang digunakan dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam ini adalah metode presentasi, case study, dan PJBL. Ketiga metode ini digunakan agar menstimulus mahasiswa untuk memiliki kompetensi critical thinking, kolaboratif, komunikatif, dan problem solving. Sistem penilaian dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam adalah sebagai berikut. UTS bobotnya 15%, UAS bobotnya 15%, tugas bobotnya 10%, case study 30%, partisipasi dan PJBL dengan bobot 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam melalui aplikasi Zoom Meeting dengan topik Sejarah Pendidikan Islam di Minangkabau. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabi ajmain. Pertama-tama kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengadakan perkuliahan pada siang ini. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita sampaikan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaatnya. Baik, saudara semua, pada minggu ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam di Minangkabau. Sebelum kita masuk ke topik, semuanya hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran saudara semua.
Selanjutnya kita akan membahas tentang topik kita, pendidikan Islam di Minangkabau. Sebelum kita masuk ke topik, Bapak ingin menanyakan dulu nih, apa yang kira-kira yang saudara pahami tentang makna Minangkabau? Apa itu Minangkabau bagi saudara semua? Mungkin ada beberapa orang yang ingin merespon. Silakan. Apa itu Minangkabau? Nggak perlu misalnya apa namanya, definisinya ini gitu ya. Apa yang saudara pahami tentang Minangkabau itu kira-kira? Izin Pak, Ya, jawab. silakan, Rafki. Kalau Minangkabau itu berfilsafah atau berfalsafah adat Basandi Sara Basandi Kitabullah, Pak. Oke. Pak. Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Oke. Ada yang lagi yang lain yang berani? Izin Oke, Pak. silakan. Oke, Hamzah, silakan Hamzah. Nah, di sini Hamzah berpemahaman tentang Minangkabau. Itu di awal ceritanya yaitu Manangkabau, Pak. Nah, kabau ini diambil ketika ada namanya seperti perlombaan atau pengadu domba ya, Pak, dari kabau. Nah, kita sebagai penduduk Minang, ia memakai kabau kecil ya, Pak. Kabau yang masih menyusui. Nah, di dalam pertempuran atau perlombaan tersebut, pengaduan tersebut, karena cerdiknya Minangkabau, sehingga Minangkabau ini menang dalam perlombaan tersebut, Pak. Sehingga dinamakanlah Minangkabau, Pak. Manangkabau dari perlombaan kabau tersebut, Pak. Mungkin itu yang Hamzah pahami terkait Minangkabau, Pak. Saya Oke, kembalikan terima dulu, Pak. kasih. Oke, terima kasih Hamzah. Kita lanjutkan ya. Apa namanya, tadi Refki dan Hamzah sudah mengutarakan gitu ya, apa itu Minangkabau kira-kira sekilas gitu ya. Tentu Minangkabau adalah masyarakat atau etnis yang mengasosiasikan dirinya berbudaya Minangkabau, dan itu wilayahnya adalah lebih kurang dari wilayah Sumatera Barat yang kita kenal hari ini, gitu ya. Walaupun nanti sampai berbatasan dengan Bangkinang, sampai nanti juga ke Bengkulu, wilayah Muko-Muko, gitu ya. Nah, tapi secara umum wilayah Minangkabau itu adalah wilayah Sumatera Barat yang kita kenal hari ini. Baik, capaian perkuliahan kita adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menelaah pendidikan Islam di Minangkabau. Oke, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama tentang sejarah pendidikan Islam di Minangkabau. Lalu dua, tokoh-tokoh pendidikan Islam di Minangkabau. Selanjutnya yang ketiga, surau sebagai lembaga pendidikan dan perkembangannya. Selanjutnya strategi dan metode pembelajaran. Nah, gitu ya. Dan juga kita akan membahas tentang kurikulum pendidikan yang berkembang di wilayah Minangkabau ini. Ini pertama kita awali dulu dengan sejarah pendidikan Islam Minangkabau. Nah, ini semacam gambaran bagaimana Islam. Jadi ketika kita berbicara tentang sejarah pendidikan Islam Minangkabau, maka terlebih dahulu kita berbicara tentang bagaimana Islam atau sejarah Islam itu masuk ke wilayah Minangkabau. Nah, jadi menurut ahli sejarah, masuknya Islam ke Minangkabau itu melalui dua jalur. Nah, saudara mungkin bisa lihat di peta, ada wilayah yang pantai barat Sumatera, itu yang dihitamkan, dari Aceh. Jadi ada dua jalur gitu ya, melalui pantai barat Sumatera sampai nanti di wilayah Ulakan Pariaman sekarang. Nah, itu
teori pertama bahwa Islam masuk melalui pantai barat Sumatera. Yang kedua teorinya mengatakan bahwa Islam itu masuk melalui pantai timur. Berarti dari Riau, dari pantai Riau masuk ke wilayah 50 kota atau luak 50 kota dan berkembanglah Islam di situ. Jadi ada dua pola Islamnya masuk ke Minangkabau. Pertama melalui pantai timur, masuk ke wilayah Darek Minangkabau, dan wilayah barat itu masuk kepada wilayah Islam di pesisir. Nah, jadi kalau kita gunakan teori Islam masuk melalui pantai timur, maka kira-kira yang membawa Islam itu dia berasal dari Aceh juga, lalu sampai ke Riau, nanti dari Siak turun ke Bangkinang sampai ke 50 kota. Makanya kalau saudara pernah mendengar kata-kata Siak enggak? Orang Siak gitu. Pernah, Pak. Zaman dulu istilah orang Siak itu adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang memahami agama dengan baik. Gitu ya. Orang Siak itu dinisbahkan ke suatu daerah Siak di Riau. Karena dulu, zaman-zaman dulu itu, Islam itu dibawa orang dari wilayah Siak itu. Makanya orang yang memahami Islam itu dikenal dengan orang Siak. Gitu. Itu salah satu versi sejarah mengatakan begitu. Jadi ada dua jalur dari pantai timur, dari Siak sampai ke Bangkinang sampai ke 50 kota, gitu ya. Dari pantai barat itu Aceh, turun ke wilayah barat, pesisir, sampai nanti di Ulakan Pariaman. Itu kira-kira jalur masuknya Islam ke Minangkabau. Maka sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa salah satu teori mengatakan Islam masuk ke wilayah Minangkabau itu melalui pantai barat, maka yang paling terkenal membawa Islam itu adalah Syekh Burhanuddin. Dialah yang terkenal menyebarkan Islam di Minangkabau, dan dia adalah ulama Minangkabau yang belajar kepada ulama Aceh, yaitu Syekh Abdul Rauf Singkel di Aceh. Jadi setibanya Syekh Burhanuddin ke Minangkabau atau di wilayah Pariaman, Ulakan, maka Syekh Burhanuddin itu pertama kali dia mendirikan surau. Sebagaimana yang saudara lihat di PPT yang ditampilkan di slideshow, itu akan terlihat itu kira-kira surau Syekh Burhanuddin yang didirikan, yang sampai sekarang masih dipelihara oleh masyarakat sekitar, itu di daerah Ulakan. Jadi kira-kira itulah surau yang dulu didirikan oleh Syekh Burhanuddin. Tentu dengan sudah bertambahnya usia terjadi perubahan-perubahan dalam bentuk fisiknya gitu ya. Tapi kira-kira disitulah dulu Syekh Burhanuddin itu mendirikan surau pertama, dan dianggaplah surau pertama yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin itu sebagai surau pertama di Minangkabau yang digunakan sebagai lembaga pendidikan Islam. Oke, baik. Pada masa sebelum tahun 1900, sistem pendidikan di Minangkabau itu dinamai dengan sistem halakoh di surau. Jadi memang sejak Syekh Burhanuddin pada abad ke-18 sampai ke awal abad 20, sistem pendidikan di Minangkabau itu adalah sistem halakoh yang dilakukan di surau. Lalu doktrin ajaran yang dibawa oleh ulama-ulama itu sampai ke awal abad 20 itu adalah ajaran Islam yang berorientasi kepada Ahlussunnah wal Jamaah, yang doktrinnya itu yang terkenal adalah secara akidah dia Asy'ariyah, secara fikih dia Syafi'iyah, gitu ya, dan juga adalah seorang sufi. Selanjutnya, dengan adanya dua pola penyebaran Islam tadi dari pesisir barat dan juga timur, maka itu juga mempengaruhi ternyata ada perbedaan dari segi pandangan sufi ulama-ulama. Kalau
di wilayah Minangkabau pesisir itu lebih tren dengan pandangan sufi yang mengasosiasikan kepada tarekat Syattariyah. Kalau wilayah Minangkabau Dare, itu wilayah masuknya Islam ke wilayah timur tadi, lalu masuk ke 50 kota, itu lebih dikenal dengan tarekat Naqsabandiyah dan Samaniyah. Ada yang pernah mendengar kata-kata itu? Tarekat Syattariyah, tarekat Naqsabandiyah? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Itu adalah tarekat-tarekat yang sudah dibawa oleh para ulama kita zaman dulu, yang sampai sekarang masih bertahan. Jadi surau itu menjadi pusat transmisi Islam dan pendidikan Islam di Minangkabau. Tokoh-tokoh pendidikan Islam di Minangkabau, pertama, tokoh awal pendidikan Islam di Minangkabau itu adalah Syekh Burhanuddin di Ulakan, dan pada abad ke-19 itu di wilayah 50 kota itu ada surau yang besar dan tergolong surau pertama, yaitu Syekh Abdurrahman di Batu Ampa yang sekarang sudah berubah menjadi pesantren Al-Manar. Pada periode abad 20 Masehi, tokoh pendidikan Islam itu terbagi dua. Pertama, tokoh pendidikan Islam tradisional atau yang dikenal dengan ulama kaum tua. Yang kedua, tokoh pendidikan modernis atau yang dikenal dengan ulama kaum muda. Kira-kira apa beda dari dua tokoh ulama ini? Ulama tradisional atau ulama kaum tua dengan tokoh pendidikan modernis atau disebut dengan ulama kaum muda. Apa kira-kira bedanya? Kenapa mereka harus dibedakan menjadi dua seperti itu? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Boleh mencoba menjawab, Pak? Oke, silakan. Isrobil Umili. Ya, ini sedikit mencoba menjawabnya dari apa yang kita lihat. Ini kan kaum tua dan kaum muda. Jadi yang ulama yang tradisional yang kaum tua ini sepertinya ulama-ulama yang sudah lama atau sudah menjadi tuan guru bagi yang tuan muda. Jadi dia khusus kepada wirid-wirid orang tua dan tentang permasalahan tradisional. Jadi sedangkan yang modernis ini yang sudah ulama yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi yang untuk para anak-anak muda. Jadi yang sudah modern gitu, Pak. Oke, terima kasih Isrobil Umili. Ada yang lain yang ingin mencoba? Silakan. Izin mencoba, Pak. Oke, silakan Mukhtiasari. Yang Sari coba jawab ya, Pak. Kalau tokoh pendidikan tradisional ini yang apa, Pak, yang masih mengutamakan apa, Pak, adat dan tradisi Minangkabau, Pak. Sedangkan tokoh pendidikan modern ini atau ulama kaum muda ini dia itu yang apa, Pak? Yang udah para pendidiknya itu yang sudah pulang dari Mekah, Pak, dan membawa pembaruan dari Mekah, Pak. Yang Sari tahu seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih Mukhtiasari, luar biasa. Bagus Isrobil Umili tadi dan juga Mukhtiasari argumennya. Kita lanjutkan. Jadi selanjutnya akan kelihatan bahwa ulama kaum tua itu adalah ulama yang mencoba mempertahankan doktrin ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang berorientasi yang tiga tadi itu. Misalnya seperti Asy'ariyah, Syafi'iyah, dan mengamalkan salah satu tarekat sufiyah gitu ya. Jadi mereka ini adalah ulama-ulama yang cenderung untuk mempertahankan eksistensi surau sebagai lembaga pendidikan. Itu salah satu contohnya misalnya ulamanya yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, itu adalah pendiri MTI Canduang, itu di Agam. Itu adalah selanjutnya Syekh Muhammad Jamil Jaho, itu pendiri MTI Jaho di Padang Panjang. Lalu ada Syekh Abdul Wahid Salihi, itu mendirikan MTI Tabek Gadang di Kabupaten 50 Kota. Sedangkan ulama kaum muda atau modernis ada ulama yang mencoba melakukan modernisasi surau dan mendirikan madrasah dan sekolah Islam, dan mereka juga tidak lagi saklek terhadap doktrin yang tiga tadi. Jadi mereka tidak lagi harus Asy'ariyah, harus bermazhab Syafi'i gitu ya, dan harus
menjalankan tarekat-tarekat sufi. Jadi mereka agak berlawanan dengan doktrin ajaran Islam tadi, dan juga dari segi lembaga pendidikan mereka lebih cenderung udahlah surau ini sudah ketinggalan gitu ya, sebaiknya kita beralih ke madrasah-madrasah dan sekolah Islam saja. Itulah contohnya lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh ulama kaum tua itu seperti MTI. Jadi kalau ada MTI Candung, MTI Jahu, MTI Tabek Gadang, MTI Kamang misalnya ya, berarti itu adalah lembaga pendidikan yang dulu didirikan oleh ulama kaum tua. Nah, kalau saudara pernah mendengar istilah Sumatera Tawalib Parabe, gitu ya, Sumatera Tawalib Padang Panjang, Tawalib Padang, gitu ya, Diniyah Putri, Adabiyah di Padang, itu adalah contoh sekolah-sekolah yang didirikan oleh ulama-ulama kaum muda, gitu ya. Nanti saudara juga bisa cek, ini sudah Bapak lakukan penelitian tentang ini, yang Bapak tulis dengan judul Dari Surau ke Madrasah, gitu ya, modernisasi pendidikan Islam di Minangkabau tahun 1900 sampai 1930. Silakan saudara cek tulisan tersebut, artikel tersebut. Selanjutnya kita akan membahas surau sebagai lembaga pendidikan dan perkembangannya. Jadi surau besar yang paling pertama di Minangkabau itu seperti yang Bapak katakan tadi adalah yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin, dan di wilayah Darek gitu ya, wilayah 50 kota itu ada surau besar juga, surau Syekh Abdurrahman di wilayah Batu Hampa. Pada abad ke-19 Masehi, pasca Perang Padri, keberadaan surau dan tarekat semakin menjadi arus utama di Minangkabau, dan keberadaan surau menyebar ke seantero Minangkabau. Jadi dulu sampai awal abad 20, surau dan tarekat itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di seantero wilayah Minangkabau ini ada surau dan ada tarekatnya. Itu ya. Barulah pada awal abad 20, surau ini mendapat tantangan dari sekolah Belanda dan juga gerakan modernisasi yang dilakukan oleh ulama kaum muda tadi. Jadi ketika Belanda mendirikan sekolah dan ulama kaum muda tadi juga mendirikan madrasah dan sekolah Islam, barulah surau ini tadi mendapatkan tantangan. Jadi eksistensinya mulai goyah gitu ya. Oke. Ini perbedaan surau dengan madrasah. Pendidikan di surau itu sistemnya klasikal dengan murid-murid yang sebaya dan umurnya gitu ya. Ini perbedaan madrasah ini ya dengan surau. Lalu pendidikan di madrasah itu menggunakan daftar pelajaran tertentu, jadi sudah mulai terstruktur rapi gitu ya. Lalu pendidikan di madrasah itu memakai kurikulum tertentu sesuai tingkatan kelas murid. Jadi beda dengan surau. Dulu surau itu siapapun boleh belajar tanpa ada kurikulum, gitu kan. Bahkan orang yang sudah berkeluarga pun boleh saja datang ke surau belajar, gitu ya. Lalu terakhir pendidikan di madrasah bisa menerima murid yang lebih banyak daripada surau, gitu ya. Jadi madrasah itu sudah dimoderniskan dan sehingga sudah dibuat susunan kurikulum yang rapi, gitu ya, tingkatan kelas. Kalau di surau dulu tidak ada tingkatan kelas. Jadi tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Tapi sedangkan di madrasah itu sudah dibagi kelas-kelas tingkatan-tingkatannya. Ini strategi hal-hal yang berkaitan tentang strategi dan metode pembelajaran. Yang pertama surau itu, dan ini juga berkaitan tentang kurikulum. Pertama di surau itu kita membaca kitab kuning atau kitab Arab Gundul. Tahu ya kitab Arab Gundul ya? Ada yang pernah Tahu, lihat? Pak. Ada yang pernah Pernah, belajar? Pak. Ada yang pernah? Isradul Pernah. dulu belajar di mana? Di surau, Pak.
Wah, luar biasa. Ada lagi yang pernah belajar kitab Gundul? Oh, berarti cuma Astrobil lah, berarti baru yang belajar tentang kitab Gundul ya. Nah, lalu buku-buku yang dipelajari itu berkaitan tentang tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, nahu, saraf, dan tarikh. Nah, gitu ya. Nah, lalu pelajaran pertama yang diberikan adalah ilmu nahu dan saraf. Sedangkan di madrasah, proses belajar mengajar di surau itu sudah memakai lokal, gitu ya, dan sudah ada bangku, kursi, dan papan tulis, dan di madrasah pelajaran tasawuf itu tidak lagi dianggap relevan, gitu ya, tidak dianggap lagi penting untuk dikaji. Selanjutnya, ini dari topik kita tadi, kira-kira masihkah pendidikan surau itu relevan dengan pendidikan hari ini? Coba, siapa yang berani berpendapat? Kira-kira masihkah pendidikan surau itu masih relevan dengan pendidikan hari ini? Apakah mungkin relevan itu kan bisa macam hal. Bisa jadi menurut kita relevan dari segi bangunan, atau mungkin masih relevan dari segi kurikulum, gitu ya. Atau mungkin masih relevan dari segi metodologi, ataupun dari segi kitab-kitab yang dipelajari. Silakan. Siapa? Furqon, Pak. Oke, silakan. Furqon. Gimana pendapatnya Furqon? Nah, menurut Furqon, pendidikan surau itu relevan dari segi manfaatnya sih, Pak. Soalnya kita lihat sekarang surau-surau itu sudah dianggap hanya tempat ibadah biasa ya, Pak. Kalau dulu tempat pendidikan. Juga dulu itu surau-surau itu untuk melatih ini, Pak. Melatih kedisiplinan, terus melatih bagaimana bertanggung jawab. Banyak sekali hal-hal yang bisa diambil dari pendidikan di surau tersebut, Pak. Begitu menurut Furqon, Pak. Dan juga kebiasaan sholat subuh untuk di surau itu juga sangat bagus, Pak. Dan juga sekarang pemuda-pemuda banyak yang meninggalin itu, Pak. Oke. Sekian dari Furqon, Pak. Oke, terima kasih Furqon. Ada lagi yang ingin berpendapat? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Nah, tadi Bapak bertanya, apakah masih pendidikan surau relevan dengan pendidikan hari ini? Mungkin sama-sama kita ketahui juga ya, Pak. Di zaman sekarang di pendidikan agama seperti pondok pesantren, hal tersebut juga masih penerapan hal tersebut, Pak. Contoh ketika di waktu sholat subuh, kita di situ diajarkan bagaimana cara berdiskusi, membuat halaqah, atau menghafalkan hadis-hadis, menghafalkan ayat di surau tersebut, Pak. Mungkin hanya itu pendapat Hamzah, Pak. Oke, terima kasih Hamzah. Bapak kira cukup pertemuan kita hari ini tentang topik kita pendidikan Islam di Minangkabau. Tadi Bapak sudah membuat memberikan link jurnal gitu ya. Itu penelitian Bapak sendiri tentang surau. Silakan nanti saudara review gitu ya. Dan kita diskusikan pada minggu selanjutnya. Mungkin demikian ya, kita tutup perkuliahan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, hendaknya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.